Balik lagi dengan kita di acara ngopi sembari diskusi. Oke, kali ini kita lagi-lagi kedatangan tamu spesial. Narasumber yang wah, kayaknya lebih ada cerita banyak kayaknya ini. Iya. Ada unek-unek yang mau dia. Ya, untuk warga-wargi ini kita perkenalkan dulu ya tamu istimewa kita. Coba Bang Aris, siapa nih kira-kira yang hadir di acara kali ini, di agenda kali ini? Oke, baik. Jadi kita pada kesempatan berikut ini kita kedatangan dari rekan kita yang dimana beliau ini sudah malang melintang di dunia misteri dan histori dari wilayah Keramat Jati ini. Dan beliau ini memang orang yang lama sudah tinggal di sekitaran RT 9. Jadi mungkin kita perkenalkan dulu ya, dari sebelah kiri saya ini ada dua orang yang mana beliau ini sudah menyempatkan waktunya untuk kita bersama. Pertama dari Fajar. Selamat datang. Fajar. Abang Fajar. Dan juga yang kedua ada dari tokoh masyarakat di RT 9 yang mana beliau juga merupakan petugas atau ketua dari RT 9 RW 9. Oke, kita sambut Pak Trikun Wahyudi. Pak Trikun. Oke, kali ini warga-wargi kita mau berbagi cerita. Ini lebih ke arah misteri kayaknya ya, lebih menarik gitu ya. Ini kita mau berbagi pengalaman apa aja sih yang pernah dialami sama beliau-beliau ini ya kan. Mungkin bisa kita langsung saja tanyakan. Mungkin untuk Pak Trikun nih. Pak Trikun beliau ini orang lama dia. Betul. Dulu dari mungkin masih ya belum banyak warga, atau mungkin beliau udah tinggal dulu di sini gitu. Kita belum lahir. Mungkin ini masih kebun kali ya. Masih kebun, dia udah beranak. Iya, betul Bang Adis itu. Oke, kira-kira Pak Trikun ini, mohon maaf sebelumnya, ini profesinya sebagai apa ini? Gini, dulu zaman saya masih SMP ya, sudah tinggal di RT 9. Saat itu masih banyak empang, kayak rawa-rawa gitu di sini. Oke. Di sini. Wow, Ya, nggak nyangka ya Jakarta tadinya oh iya. empang ya, Keramat Jati ini ya. Sesuai perkembangan zaman, makin lama makin buat pemukiman, buat sarana olahraga. Ya kebanyakan sih pemukiman ya, karena jadi penduduk aslinya istilahnya yang itu tadi, yang gaib yang menjadi misteri hari ini, mereka tergusur istilahnya. Kalau sekarang mungkin udah rame, jadi kita ngoletnya udah kena tembok kali ya. Iya, bisa ya. jadi. Jadi dulu itu kan masih banyak pohon-pohon yang lumayan gede lah. Dulu di sini ada yang di sana tuh, yang di dekat rumah Mairoh ya istilahnya, ada dekat Bang Tempe itu ada pohon akasia. Lumayan besar itu dulu. Jadi itu juga ada misterinya, ada makhluknya. Terus yang di tempatnya Yuli, Agus Yulianto itu rumah itu juga lumayan angker lah. Mungkin suatu waktu kita undang beliau sih. Wah, boleh. Iya benar. Jadi kalau masalah misteri udah jagonya dia. Karena makan tidur di kolong jembatan. Iya. Kalau kebetulan saya pribadi kan datang ke Keramat Jati kan masih ya udah kebetulan jadi yang kota yang maju, belum tahu nih dulu kayak ternyata tuh empang di sini. Kalau sejarahnya sendiri Keramat Jati itu
Mungkin dari Bang Fajar atau Pak Trikun mungkin tahu ini tuh gimana sih? Atau nama di sini tuh kan Batu Tumbuh nih, Ya, Batu sesuai Tumbuh. namanya ya, Jalan Batu Tumbuh. Karena dulu memang sejarahnya ada sebuah tempat itu ada batu. Mulanya sih kecil, tapi semakin tahun itu semakin membesar itu. Saya nggak tahu itu batu itu bisa tumbuh atau gimana. Tuh ini kelihatannya makin besar. Itu ada di belakang musola Al-Khairiyah. Jadi memang sudah sekarang di ada ya? pagar. Tunggu alami itu ya Pak? Ya benar. Jadi dulu sempat itu karena buat pembangunan asrama atau perbekut lah ya, yang sekarang tempat ABRI itu mau digusur, mau dihabisin itu nggak bisa karena begitu ini dia malah nunggu besar. Walau alam bisawab itu sebabnya kenapa? Karena kuasa Allah juga ya. Dan itu memang ada makhluk yang menempati. Jadi itu termasuk kekuatan goib tersendiri di wilayah dekat SD 02. Tapi memang di situ maksudnya dari secara kasat mata itu kelihatan kita ada makhluk atau apa gitu mungkin ada yang pernah. Ya pernah ada. Saya waktu itu udah ya masih muda lah, sekarang udah rada tuaan. Jadi pada saat pulang kerja itu sekitar jam 1 jam setengah 2 lah. Itu mulai rintik-rintik hujan gitu tapi gerimis romantis lah ya. Itu kalau ini gerimis mengundang itu. Undang apa walau alam ya. Jadi begitu kita lewat situ tikungan SMP 150 itu kan masih ada rebun bambu tuh di pojok itu. Nah itu kayak kita tuh disambit sama orang rosak. Ya namanya masih inilah nggak berani takut, jadi sini udah merinding semua sudah kita deketin. Nggak ada binatang, nggak ada apa. Gak lama ya udah paling apa angin lah. Saya jalan berapa meter itu gitu lagi saya samperin. Begitu bener nggak ada ibu, ini penampakan. Saya kabur langsung lari. Ada takutan juga Pak? Iya. Naluri ini ya, naluri istilah manusia wajar itu ketika bertemu sama itu. Kita semakin tahu semakin istilahnya mungkin karena masalah ketawaan kita sama Allah jadi makin tahu makin berani. Karena masih muda jadi jiwa penakutnya masih keluar. Ya benar. Jadi pada saat itu nggak ada orang. Nah setelah sekian lama itu ada tukang sate di pernah dengar ya ceritanya ya. Mungkin tukang sate itu. Tapi setelah kejadian saya itu yang ditimpukin pakai batu-batu kecil itu, jadi nggak tahu ceritanya gimana. Itu tukang sate mungkin dendam atau gimana dibunuh. Yang bunuh kabur. Jadi itu salah satu cerita mistis di Batu Tumbuh. Ya, mungkin ini Mas Fajar kali ya. Taruh ini pas ditimpuk, ini nggak ditimpuk balik gitu. Kalau begitu yang kedua, gitu udah mikirnya udah mati lagi. Gitu langsung kita kabur, ya kan? Iya. Karena antara berani sama takutnya banyak kan. Takutnya ya. Sendiri coba bayangin. Karena ada gelap-gelap kan penerangan nggak seperti sekarang. Betul. Sekarang lampu-lampu di jalan tuh udah terang. ya. Penduduk juga udah mulai banyak ya kan. Nah kalau Bang Fajar nih kalau bisa dikatakan di sekitar lingkungan kita lah nih, kira-kira apa yang pernah menjadi pengalaman yang mungkin nggak bisa dilupain gitu ya? Ini sih waktu saya jadi keamanan sih ya. Nah, itu, Bang. di RW nih. Pasti itu udah pasti nih ya. Iya. Namanya keamanan RW kan. Nah, itu saya menjaga sebuah yayasan. Sedangkan ditinggal sama para santri dan orang-orangnya tuh. Nah, itu diminta bantuan 3 orang keamanan untuk menjaga sebuah yayasan itu. Iya. Nah, itu kita lagi jaga nih. Lagi jaga, tiba-tiba tuh ada sosok terbang. Sus, kita liatin apa nih gitu kan. Iya. Ya udah, biasa lagi kan. Mungkin ya pikiran kita aja lah kan gitu. Akhirnya saya lagi ngontrol ke atas sama berdua tuh sama temen, naik ke atas. Kontrol tuh ada 3 lantai, kita kontrol naik. Itu bener-bener hawanya tuh ya emang yang merinding karena kita
mungkin baru pertama kali ya ditinggalin, nggak ada orang, tadinya yayasan itu rame, tiba-tiba bener-bener Pada kosong, mudik, bener gitu. mudik itu, bener Oh, mudik gitu. pas mau lebaran. Oh. Nah, terus ada seorang ibu-ibu itu di pagar yang di belakang. Ibu-ibu datang, ketok-ketok tuh pagar itu kan, disamperin. Sahur gitu. Ya nggak tahu juga tuh. Ya. Tahu kayaknya. Bukan bulan puasa. Bukan. Katanya mau lebaran kan? Bukan lebaran, bukan lebaran. Nah itu Jadi ngelain sahur. disamperin nih, Bener juga sih makanya sih. disamperin sama teman Iya. saya nih, emang udah tua juga kan. Disamperin. Mau kemana saya bilang kan? Mau kemana Pak? Itu ada ibu-ibu dan nenek tadi kan. Samperin. Ibu-ibunya bener kabur, disamperin. Bukan yang ngobrol itu kan, kabur ke jalanan. Diikutin sama teman saya, diikutin. Kabur lagi tuh ke sana. Diikutin lagi, hilang. Loh. Terbang atau Pokoknya tiba-tiba hilang. oh. Terus, nah saya kan tiga-tiga. Teman saya ini keluar dari sana baru masuk nih ke motor. Lu ngeliat nggak ibu-ibu? Nggak ada. Nah itu makin membuat merinding banget tuh. Creepy ya. Kok bisa hilang kalau misalnya jalan ke sana kan? Harusnya ketemu dong. Nah ini nggak ada. Saya tanya Pak, ngapain di sini kata dia. Tadi ada nenek-nenek bawa anak gua. Di sini tuh Pak, di got. Oh. Nah ya temennya yang baru mau tuh bingung juga. Diikut kagak ada, Pak kata gitu kan. Yaudah akhirnya saking ketakutannya nih balik lagi kita ke yayasan tuh ya. Iya. Takut tapi kita samperin, namanya udah tugas kan ya. Betul. Udah jaga lagi tuh ke sebuah yayasan lagi. Itu pas duduk, bapak ini di luar, saya berdua di dalam. Sampai pagi menjelang subuh, bapak itu diem aja. Pucet. Itu benar-benar fakta banget itu. Dia sampai pucet, kagak ngomong. Nah, pas sudah besokannya ditanya dia baru ini. Bapak namanya baru cerita. Iya. Baru cerita, kenapa diem aja? Ternyata itu gue ngeliat, kalau bisa ngeliat begituan meriang. Oh. Tuh, dia meriang itu sampai berapa hari itu aja. Akhirnya di malam berikutnya juga cuma berdua. Berarti istilah di bulan puasa itu. Iya. Setan di kerangkeng. Ya itu sih. Itu berarti setannya nggak puasa. Makanya atau entah pikiran kita atau gimana gitu kan. Tapi emang itu bener-bener yang saya alami semenjak di keamanan di RW tersebut. Memang yayasan bersalah apa sih Bang itu Bang? Itu luas banget. Sampai maksudnya sampai harus dijaga dan memang nggak ada. Emang nggak ada. Apa kalau mungkin kalau di basis marbotnya kah atau Jadi bener-bener nggak ada. pengurus yayasan itu yang Bener-bener nggak ada. Semua podo mudik. Jadi bener-bener dipasrahkan ke petugas keamanan RW itu. Nah itu pas panggil neneknya, panggil ibunya, Bu, minta nomor dong gitu kan. Enggak. Enggak. itu Bang bener. Itu kayak zaman pas sudah berlalu. Biasanya kan gitu. Ini belum lama sih, tahun-tahun 2021 atau 2022 lah, zaman Covid itu. Jangan-jangan setan Covid. Nah, Enggak, berarti setannya ini non berarti. bisa jadi ya. Ini ada kejadian istilahnya masih waktu itu saya tinggal di kontrak kan, Iya, belum di rumah orang tua, kita kontrak ke sebelahnya. Ya. Jadi di situ saya tinggal dengan pembantu saya satu, terus istri saya, terus anak saya masih kecil di Nopal, karena ada agak tengah malam. Saya kan belum pulang, lagi di luar. Itu membantu saya merasa saya ada di rumah. Menyerupai. Oh. Iya gitu, jadi kalau orang Jawa bilang membu lah. Nah, Iya. mungkin kalau yang Jawa Iya, tahu. tahu. Kalau yang Sunda entah nyaho. Ternyata. Nah, jadi membu menyerupai saya. Katanya saya ada di rumah. Menyerupai itu lebih gampang apa? Kalau duplikat itu rugi nggak sih? Secara Saya fisik nggak ya. detail nanya, digantungin dia saya kan gitu enggak. Tapi secara fisik itu melihat gitu. Tuh, Papa begitu saya pulang, dia nanya istri saya, Papa bukannya tadi ada di rumah? Apa? Aku baru pulang kok, habis main tadi sama temen di RT sebelah. Dia bilang, "Loh, tadi siapa? Wah, siapa juga? Tapi diem aja. Jadi
ya memang gitu, kalau orang yang membu-membu itu makhluk yang menyerupai kita itu tidak ada suara, tidak ada bicara. Tapi kalau menurut yang saya pernah baca ya, kalau yang seperti itu sih Patri dia lebih ke arah genderuwo ya. Biasanya genderuwo itu Iya, bisa jadi. menyerupai ya, gitu. Atau kodam kita yang berdua biasanya gitu. Kita sebenarnya masing-masing punya kodam. Sebenarnya kodam itu akan muncul di saat ada insiden atau kejadian sesuatu. Biasa begitu. Tapi ini nggak tahu lah, mungkin ya model kedua itu seperti Pak Ajis bilang. Ya ada lagi adik saya itu sebenarnya punya kemampuan lebih yang udah almarhum. Siksen ya. Jadi dia itu punya kemampuan lebih. Pernah kejadian di daerah depan Kramat Jati Indah, dia ngambil barang. Oke. Ngambil barang mainan lah, kan dulu masih bocah kan, belum pikiran, masih ngambil mainan, berapa mainan. Penjaga tokonya tidak lihat, satpamnya juga tidak lihat. Jadi anehnya di situ. Jadi mungkin karena dia punya kemampuan sendiri, jadi nggak terlihat sama orang. Jadi diambil udah langsung pulang. Nah ini hebatnya di situ. Jadi kayak semacam tuyul gitu ya berarti. Iya, semacam kemampuan inilah. Itulah gitu. Terus pernah kali kan agak lebar tuh, belum banyak bangunan-bangunan yang di atasnya. Ada yang buat jalanan masuk ke rumah almarhum Pak Kapsarul itu kan. Nah itu kan dulu masih plong itu, belum. Jadi kita nyari dia, nggak ada yang lihat sama sekali. Kok bisa? Iya, jadi seperti ngilang tuh orang dicari. Nggak taunya begitu ini lama dia ngumpet di bawah jembatan. Ya mungkin kemampuan ini karena supranatural sendiri, jadi dia bisa istilahnya nggak kelihatan sama orang. Tapi sama beliau itu kelihatan gitu ya. Tahu. Oh. Itu teriak-teriakin baru dia nongol. Nah, mungkin gini Nggak ada yang lihat padahal di longok-longok itu jembatan. Mungkin gini nih, jangan kita ditanya nih. Coba kita tanya balik nih. Mas Wadi ini Biar lebih seru ya. Iya. Biar lebih seru kita suruh Iya. kopi kita. Kopi Biar lebih kita. seru. Sorry ya. Wah udah adem nih kopinya. Adem ini. Mantap. Apa? Kalau Daripada kita ditanya nih, coba kita tanya balik nih. Pernah nggak nih hostnya nih kan? Mas Hafiz sama Pak Aris nih, coba kan biar sama-sama tahu juga kita nih pernah mengalami tidak? Saya sih kalau ini ya selama tinggal di Kramat Jati dari 2009 sih memang ya alhamdulillah sih, alhamdulillah. Jadi alhamdulillah jangan jangan sampai. Tapi Ya, memang ada sih, ada pengalaman mungkin sudah rame jadi. Iya, memang juga ya kondisi 2009 kan misalnya Kramat Jati udah misalnya mungkin dulu ya nggak ini mesti banyak camper ya. Pada waktu saya tinggal di sini kan memang ya udah rame gitu, udah banyak penerangan juga, penduduk juga udah banyak gitu kan. Bahkan ya mungkin di depan Kramat Jati juga udah macet gitu. Tapi memang saya menarik Bang Fajar dan Pak Trikun ya, yang terkait tadi ya masalah batu tumbuh, berarti itu memang jalan batu tumbuh itu sebenarnya memang ada sejarahnya ya. Ya sih memang saya juga sempat ya beberapa nyari informasi gitu ke sekitaran gitu ya. Memang ya karena saya juga sibuk, tapi saya juga tidak menutup untuk nyari tahu ini Kramat Jati itu sebenarnya apa sih gitu. Terus di Jalan Batu Tumbuh itu memang waktu itu saya dapat cerita di kalau nggak salah itu kan dulu tadi di depan di samping itu kan ada tambal ban tuh ya. Ada tambal ban. Nah, waktu itu memang yang punya rumah istrinya itu pernah cerita. Kalau mau ngeliat ada tuh Mas katanya gitu kan. Itu bener batunya itu boleh, itu sampai sekarang tambah gede katanya. Iya kan beneran. Memang kita bagus, tapi saya nggak berani mau lihat. Si Pak Kubis ya kalau nggak salah ya. Kubis ya. Iya, saya udah almarhum deh. Iya, saya bilang, nggak berani Bu, saya bilang nggak berani Pak, saya takut nanti saya ini. Tapi memang kalau di istilah pengalaman misteri selama di sini sih saya tidak signifikan, artinya nggak sampai benar-benar nunjukin gitu. Mudah-mudahan jangan sampai ya mungkin
istilahnya yang bisa ini ya biarlah orang lain aja yang beruntung gitu. Berarti kayaknya nih Pak Ardi perlu ikut juga nih menjaga sebuah yayasan biar mengalami, biar ada cerita. Nah itu Sebenarnya saya udah jaga di sini. Iya, jadi ya memang nggak ini sebelum pernah ya alhamdulillah jangan ini ya belum pernah. Tapi mungkin kalau pengalaman misteri di wilayah lain yang saya sendiri belum pernah nemuin di kampung saya sendiri, saya pun belum pernah yang mungkin notabene istilah di kampung di Cirebon di sebuah desa yang kecil, yang sepi, yang gelap, penerangan belum banyak. Itu pun bahkan di kampung saya sendiri tuh ya mungkin aktivitas paranormal ya, aktivitas horor seperti itu ya. Iya, itu ya, memang belum ini sih saya nggak, atau mungkin saya sendiri nggak punya kemampuan untuk bisa melihat itu gitu. Jadi justru malah ya setelah pindah ke Jakarta saya mengalami itu ya waktu waktu saya sekolah saya pindah ke Jakarta merantau, jadi ya namanya ini ya kita nyari itu ada harapan yang besar kita bisa merantau ke Jakarta ya kan, mungkin ada mimpi-mimpi yang pengen di ini kan, ada mimpi ya tapi apa itu saya juga sebenarnya dibilang percaya juga enggak, tapi memang waktu itu ya memang mengalami bahwa melihat oh iya ternyata tuh non fisik ya, metafisik ya bahasanya itu ya, metafisik itu ya memang ada gitu ya. Sebenarnya di kampung saya yang gelap pun saya belum pernah ketemu, jadi mungkin ya hanya mimpi-mimpi lah gitu atau itu. Tapi kalau tiba-tiba diganggu seperti itu justru malah kejadian itu malah di Jakarta. Dan itu real banget. Kalau kejadian mistis itu paling sering saya waktu kerja di restoran di Jakarta Selatan. Waduh, itu luar biasa itu. Saya pernah jadi keamanan di situ kan. Itu hampir setiap malam ternyata. Oh, Kalau kita dalam badan sendiri, apalagi ngelamun, udah pasti diganggu. Tapi apa namanya, percaya nggak sih, kan kata orang nih kalau misalnya ngelihat gituan atau diganggu itu malah jadi apa namanya besokannya atau nantinya kita akan beruntung. Tanggapannya Bang Fajar tuh gimana nih? kok beruntung. Iya, biasa kan kalau misalnya kita wah habis ngelihat dapat rezeki lah bahasanya. rezeki, betul. Tapi yang saya alamin tadi cerita tadi, teman saya malah meriang gitu. Nah itu betul. Iya, berarti Coba kalau mekaniknya dia. Berarti mitos ya Bang Ajis ya. Biasa kan kayak gitu kan. terus kan. Nah teman saya ngeliat meriang 3 hari. Ya benar sih, kalau masalah kita ditemuin makhluk halus itu sebenarnya belum tentu besoknya dapat rezeki. Belum tentu. Berarti hanya mitos mungkin itu kali ya Pak ya. Oke. Ya rezeki tetap dari Allah berarti ya. Bukan dari setelah kita ngelihat Bener. penampakan. Maka tadi kalau dibilang beruntung, teman saya malah meriang. Iya. Gimana? Iya. Tapi kalau ininya sendiri apa ya? Mungkin Bang Fajar atau Pak Teguh tahu sebenarnya keramat jati sendiri apa sih? Istilah tahu nggak? Misalnya riwayatnya seperti apa sih? Bisa namanya keramat jati itu apa ya? Nah itu saya sendiri belum pernah dengar cerita. Atau mungkin dulu ada pohon bisa Jadi. pohon keramat gitu makan. Jadi atau selama kita tinggal di sini tuh pikiran saya mungkin dulu memang benar ada Keramat itu ya. Jati. sebuah pohon Jati. jati atau yang dikeramatkan mungkin yang besar tinggi. Kalau sekarang kan udah nggak ada. Jadi karena awal namanya itu kita tahunya ya udah keramat jati gitu aja. Nah, pertanyaan saya nih, keramat jati ini siapa yang jati keramat? Itu Mungkin saudaraan gitu. ya sepupuan ya. Keramat jati. Keramat jati. Saya jadi mikir keramat jati. Kenapa? Siapa yang ini coba? Ya kan? Iya. Tapi benar kalau sebuah nama di suatu tempat tuh pasti ada peristiwa. Ya, betul. Berarti sebelah mananya Pangkalan Jati dong? Nggak usah jauh-jauh lah, kayak batu tumbuh itu kan dulu ada batu tumbuh. Pangkalan Jati, mungkin dulu Pangkalan Pohon Jati Gitu. apa ini
Ya pondok bambu banyak. Mungkin kayak tetangga kampung kita nih, Iya. kampung duku. Nah, banyak buku. Banyak dukunya kan? Padahal nggak ada kan? Nggak ada. Nyari sampai budek ya, bukan buku. Tapi buku. ya saya butuh tanggapannya nih ya dari kedua narasumber kali ini. Menurut jurnal yang saya baca, jadi ketika kita melihat yang dibilang sosok lah ya, sosok itu sebenarnya akomodasi dari alam bawah sadar kita, pemikiran kita. Jadi ketika kita lagi lelah, capek, ngantuk misalnya gitu kan, Iya. terus Suges ya. suges. Iya. Nah, ini pikiran kita bermain dan kemudian itu Timbul halusinasi gitu. Timbul halusinasi, betul. Iya. Karena memang pikiran kita dicekokin, ditripu sama film-film horor yang segala Iya. macam bentuknya kayak gini. Nah, makanya dia memunculkan itu bentuk gitu loh. Nah, ini menurut pandangan dari Pak Rikun sama Bang Fajar gimana nih? Nih, waktu saya masih SD sekitar kelas 2 ya, itu tinggalnya nggak di sini, di seberang ya, Kampung Makassar, Jalan Wijaya, Bentengan situ. Nah di situ saya sama kakak sepupu saya kan diajak nonton. Nonton dulu kan TV satu hitam putih dikeroyak kayak Oh, iya. puluhan ribu orang. Saya belum mengalami itu Iya, kayak benar. zaman saya. Kita putih, TV-nya masih begini. Ya. Nah, jadi kita nonton sekitar 4-5 rumah lah dari Iya, rumah. iya. Jadi itu mainnya filmnya malam sekitar jam 10-an lah ya. Jam 2 belum tidur tuh. Jam 10. Jam 10 belum tidur. Nah. Ngomel-ngomelin ngelaporan. Ukuran anak kecil ya jam 10 Iya. karena diajak sama sepupu. Tapi beda kali Bang Haji sekarang kalau mungkin jam 10-nya di kampung sama jam 10-nya di Jakarta Iya. mungkin beda ya. Iya. Kalau di kampung jangankan jam 10, jam 6 aja saya udah disuruh masuk ke Makanya keluar. Iya. Itu kan apa kan beda. Jadi Mungkin pada di kota. saat itu kita nonton apa sih film cerita misteri tentang seorang gadis yang Gadis kereta. Jadi karena masih kecil ya gitu, karena kita sugesti benar itu kan? tadi. Jadi kebayang-bayang sampai nggak berani mau masuk rumah, harus gandengan terus sama kakak sepupu saya. Karena dulu kan masih kecil, masih bayangan takutan itu masih parno lah di kepala kita. Nah, beberapa hari kemudian itu kan kebelet itu tengah malam itu kebelet itu Iya. air minta temenin sama bapak saya marhum dulu, Pak tolong temenin buang air. Itu di belakang aja nggak berani ya, karena suasananya kan gelap dulu, Iya. penerangan nggak begini. Kita ke depan yang pinggir Jagorawi itu kan belum ditembok, belum dibatas itu. Kita nongkrong di situ. Nah di sebelah sana ada pohon jambu yang masih rimbun lah. Iya, iya. Wae. Jadi bapak saya madep ke sana, saya madepnya ke sono, Pohon jambu. ke pohon jambu itu tadi. Itu nggak lama saya liatin, saya plototin gitu. Ini pohon jambu nongol. Itu ada bayangan putih. Itu berdiri gantung begitu. Dengan mata dulu kan belum ada pikiran macam-macam ya. Belum lihat udah kedip-kedip gitu. Tapi kan tuh. Kagak hilang-hilang. Kagak hilang-hilang itu. Nah, begitu ada Pak RT dulu, Pak Asman apa siapa namanya itu. Pak RT lewat, begitu lewat tikungan dari arah rumahnya itu hilang. Terus hilang. Begitu udah ngelewatin pohon jambu sekitar 2 meter, Muncul lagi. nongol lagi. Waduh, masa ini bayangan. Tapi benar kalau mata anak kecil nggak bisa dibohongin kan. Gitu, jadi kita karena masih ada rasa takut, kita nggak berani ngomong sama orang tua. Wah itu enggak, diem. sampai hilang itu, balik lagi Pak RT kan. Waduh, pokoknya kalau benar kalau sugesti itu nggak bisa hilang kalau masih tertanam di kepala kita. Pasti ada apa bayangan-bayangan ketakutan, horor itu segala macam pasti nongol. Tapi banget nih pengalaman-pengalaman yang kita dengerin ya dari Bang Fajar, Patri, mungkin kita berdua ada Iya. saling sharing pengalaman. Ya intinya memang ada ya, Pak Rikun sama Bang Fajar memang Ya. ada alam gaib itu memang ada, cuman kita memang ya
kita memang diajarkan untuk bisa saling menghormati, jangan saling Iya. mengganggu seperti itu Betul. ya. Gimana Bang Aris? Menurut Bang Aris? Ya, kita memang harus percaya bahwa ya ada dunia gaib, ada dunia nyata ya. Jadi ya memang itu bagian dari itu, Allah menciptakan itu. Betul. Ya mungkin dari saya sih ya wajib mempercayai itu gitu. Ya mungkin sama aja kayak gini lah. Kayak kita di alam dunia nih. Masa kita lagi nongkrong, tiba-tiba kita nendang orang kan pasti kesel juga dong. Sama aja kayak orang alam gaib kan. Iya, betul, betul. Kalau kita ganggu dia pasti kan akan marah. Betul, betul. Ya, betul. Oke, sekali lagi terima kasih banyak waktunya Pak Trikun, Bang Fajar, Sama-sama. bisa datang Iya, ke terima rumah kasih. kita di acara Ngobak kali ini. Jangan lupa tonton terus, pantengin terus Ngobak, ngopi sembari diskusi. Diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa subscribe, like. Ya, subscribe.